Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Ali Imran ayat 64 sampai 67. Kul, sampaikan, katakan. Berarti ada yang menyuruh, yaitu Allah, yang disuruh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kul, katakan wahai Muhammad Rasulullah. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab itu yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Di surah Al-Bayyinah itu kan ada keterangan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Nah, yang dimaksud ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apa ajakan Rasulullah kepada orang Yahudi dan orang Nasrani? Ta'alau, ayo bareng-bareng. Kalau bahasa kita begitu. Ta'alau, ayo bareng-bareng. Ila kalimatin, bersama-sama dalam satu kata. Sawain, yang sama, bainana, antara kita, antara kami, wa bainakum, dan kalian. Artinya Rasulullah ini ngajak damai orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mencari persamaan. Apa persamaannya? Yaitu la ilaha illallah. Bahwa ajaran mulai dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu intinya sama, yaitu la ilaha illallah. Hanya syariatnya yang berbeda-beda. Syariat itu tuntunan ajaran agamanya, secara fikih itu beda-beda. Kalau nabi-nabi yang terdahulu cenderung lebih berat daripada Nabi Muhammad. Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, terus sepanjang tahun. Berarti kalau dihitung-hitung puasanya setahun, kalau setahun itu 360, berarti 180 hari. Kalau kita kan cuma 30 hari, itu pun kadang cuma 29. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayo kita pertemukan persamaan antara kita, yaitu alla na'buda illallah. Hendaknya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berarti secara tauhid ajarannya sama. Lah kok jadinya beda-beda? Itu ya sekarang aja. Kalau dulu sama, yaitu alla na'buda illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Walaupun akhirnya Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair, Nasrani akhirnya menyekutukan Allah dengan Isa. Uzair itu ada seorang anak muda yang hafal Taurat, kemudian dianggapnya sebagai anak Tuhan. Maka Yahudi akhirnya menyekutukan Allah dengan Uzair. Kalau Nasrani akhirnya menganggap seorang yang masih muda namanya Isa, dianggapnya sebagai anak Tuhan. Padahal ajaran awalnya sama, alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah.
wala yattakhidha, dan tidak menjadikan ba'duna sebagian kita ba'dun ke sebagian yang lain, sama-sama manusia, arbaban sebagai sesembahan-sesembahan, min dunillah selain Allah. Isa dulu dianggapnya anak Tuhan, lama-lama dianggap sebagai Tuhan. Nah itu keyakinan mereka, ya wis ben biarin. Kalau keyakinan kita Isa itu utusan Allah. Lah mereka awalnya menganggap Isa itu anak Allah, lama-lama kok jadi pesaing Allah, jadi Tuhan. Nah itu keyakinan mereka, ya biarin. Kita nggak boleh meledek keyakinan mereka. Hanya awalnya antara nabi datu dengan nabi yang lain ajarannya sama, yaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling alias enggak mau, wis ben kalau enggak mau. Faqulu syhadu, maka saksikan, maka katakanlah kepada mereka, isyhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami tetap teguh dalam keislaman. Tugas manusia hanya ngajar. Rasulullah pun sama. Rasul itu artinya kan utusan, hanya menyampaikan. Masalah mau dan tidak bukan urusan kita. Ya kayak kita ini kan tugas kita cuma ngajak teman, ngajak tetangga, ngajak saudara untuk bareng-bareng, ayo hari Senin. Kalau memang ada waktu longgar, nggak ada kesibukan yang mendesak lain, kumpul ngaji. Tugas kita cuma itu. Mau dan tidak itu urusan mereka. Jangankan kepada orang lain, kepada anak-anak kita sendiri aja tugas kita cuma ngasih tahu, ngajak. Neng, tong, subuh. Udah jam 4:15 nih azan subuh. Tugas kita kan cuma itu. Nyalain lampu, AC matiin biar maksudnya bangun. Begitu kita sholat, selesai sholat ke kamar, AC nyala lagi, lampu mati lagi, yo wis. Mau dan tidak itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita cuma ngajar. Para nabi yo begitu. Kalau memang nggak mau, fa in tawallau, kalau mereka itu nggak mau, ya sudah. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Saksi, katakanlah kepada mereka, isyhadu, saksikan, bi anna muslimun, bahwa kami tetap dalam keislaman. Bos, pokoknya kamu mau ya terserah, enggak ya terserah. Pokoknya kalau Senin saya berangkat ngaji, mau ya terserah, enggak terserah. Kalau jam 4:15 udah adzan subuh ya saya sholat subuh. Nanti kalau udah di akhirat urusannya masing-masing. Biar anak, biar suami, kalau udah dia enggak bisa diajak bareng-bareng ya di akhirat urusannya masing-masing. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Takutlah akan datangnya suatu hari nanti yang kita ini urusannya udah masing-masing. Biar suami, biar istri, biar anak, biar mertua, kalau memang berbeda ya wis. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Ini ayat yang ke-64. Bahwa di antara ajaran para nabi itu ada kesamaan. Kesamaannya yaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kalau syariat memang beda-beda, tapi kalau ajaran akidahnya sama. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Kalau disebutkan ahli kitab dalam Al-Quran itu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Tapi apakah sama dengan Nasrani yang sekarang, Yahudi yang sekarang? Ya wallahu a'lam. Tapi asal di Quran kok ada nyebut ahlul kitab, itu orang Yahudi, Nasrani.
Yang dulu tetap ajarannya yaitu secara akidah sama, hanya menyembah kepada Allah. Lima tuhajuna, lima kenapa tuhajuna kalian saling berdebat, eyel-eyelan, engkel-engkelan, fi Ibrahim, dalam masalah Ibrahim. Karena masing-masing agama baik Yahudi maupun Nasrani itu saling mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah milik mereka. Yang orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim itu agamanya Yahudi, yang Nasrani mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya Nasrani. Kalau orang Kristen, Ibrahim nyebutnya Abraham, Daud menjadi David, Yusuf menjadi Yosef, sebutan mereka. Hawa menjadi Eva, sebutan. Ya ahlul kitab, wahai penduduk, wahai ahlul kitab Yahudi Nasrani, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kalian selalu berdebat ngaku-ngaku bahwa Ibrahim, kata orang Yahudi agamanya Yahudi, kata orang Nasrani Ibrahim itu agamanya Nasrani. Wa ma unzilatit Taurah, dan apa yang diturunkan dalam Taurat, wal Injil dan Injil, illa min ba'di, semua itu turun setelah masanya Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mikir? Wong adanya Yahudi, adanya Nasrani itu setelah masa hidupnya Nabi Ibrahim. Loh, apa iya Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi atau agamanya Nasrani? Wong adanya Yahudi itu kan setelah Nabiullah Ibrahim wafat. Adanya Nasrani itu setelah Ibrahim wafat. Kalau boleh dianalogikan begini, Indonesia ini kan presiden pertama Soekarno, kemudian habis Soekarno Soeharto, habis Soeharto Habibie. Lah apa iya kemudian muncul, misalnya ada orang demen banget sama Habibie bilang begini, Soekarno itu penggemarnya Habibie. Kan nggak mungkin nih. Lah kalau Habibie penggemar Soekarno mungkin, karena Soekarno lebih duluan. Kalau ada orang bilang Soekarno itu penggemar beratnya Habibie, karena ya nggak mungkin. Wong Soekarno waktu ada itu Habibie mungkin masih anak-anak atau malah mungkin belum lahir itu. Apa udah lahir? Lah makanya nggak mungkin kalau seandainya Nabiullah Ibrahim itu agamanya Yahudi. Wong adanya Yahudi itu setelah Ibrahim wafat, adanya Habibie itu setelah Soekarno wafat. Bahkan begitu. Urusannya masing-masing. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Adanya Injil, adanya Taurat itu kan setelah Ibrahim. Mas umpama ya tadi ada orang eyel-eyelan, wah Soekarno itu penggemar berat Habibie, kan juga mungkin. Wong adanya Habibie itu setelah Soekarno, nggak ada. Nah kalau dibalik mungkin bisa jadi bahwa Habibie itu penggemar Soekarno, lah kan begitu. Lah apa ada misalnya seorang kakek yang udah meninggal duluan kok demen banget sama cucunya, wong cucunya belum lahir waktu dia hidup. Lah kecuali kalau cucu penggemar kakeknya ketika diceritain sama maknya, wah mbahmu itu dulu jamaahnya nggak pernah telat, kerjanya getol. Lah bisa jadi. Lah kalau dibalik kan ya nggak mungkin. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Ha antum itulah mereka. Haula'i ya mereka, hajajtum yang selalu eyel-eyelan, debat melulu, fima lakum bihi ilmun, dalam hal apa yang mereka ketahui, yang ada di Taurat, yang ada di Injil, yang mereka sebetulnya tahu.
tapi saling mengklaim itu tadi. Fima laisa lakum bihi ilmun, dan juga dalam apapun yang mereka tidak tahu. Wallahu, dan Allah ya'lamu, zat yang maha mengetahui, wa antum, dan kalian la ta'lamun, tidak mengetahui. Kalaupun mengetahui cuma sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian itu, kita ini diberi ilmu oleh Allah, ya diberi illa qalila, kecuali cuma sedikit. Kadang diberi sedikit ada harus nyombongnya, naudzubillah. Makanya ya kadang kasih dikit aja habis ya lupa ya. Apalagi ngajinya udah umur segini ini, habis ngaji nyampe rumah, mak tadi ngaji apa? Pokoknya yang penting ntar Senin berangkat lagi. Ngaji lagi mak, ngaji ngerti enggak? Wes. Memang di umur seumur kita ini hanya gugur kewajiban, yang penting berangkat ngaji. Kalau pengen pinter ya anak-anak kita, cucu-cucu kita segitu-segitu. Nah, ya kalau kita ini hanya penting pokoknya kata Rasulullah suruh ngaji, cari aman. Lah kalau anak-anak kita yang di SD, di SMP, lah itu baru ibarat memori HP. Kita ini kan udah kepenuhan, kalau diisi malah mubeng ya. Lah kalau anak-anak kita itu memorinya masih fresh, masih bagus, lah mereka yang hafal-hafalan ini, belajar ini, nah itu mantep itu. Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, untuk menengahi tadi orang-orang Yahudi Nasrani yang eyel-eyelan masalah Nabiullah Ibrahim, yang Yahudi bilang Ibrahim itu orang Yahudi, yang Nasrani bilang Ibrahim itu orang Nasrani, dijawab oleh Quran. Maka Ibrahimu, tidaklah Nabiullah Ibrahim itu Yahudian, orang Yahudi, wala Nasraniyan, dan juga bukan orang Nasrani. Jawaban Quran, Ibrahim itu bukan Yahudi, juga bukan Nasrani. Walakin kana hanifa, akan tapi Nabiullah Ibrahim itu hanifa, orang yang beragama lurus, yaitu yang la ilaha illallah, yang di ayat 64 itu tadi, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yang dimaksud hanifah itu bahwa Nabiullah Ibrahim itu orang yang nyembahnya hanya pada Allah. Masa Nabiullah Ibrahim kok nyembah Uzair? Kan nggak mungkin, dong Uzairnya belum lahir. Masa nyembah Nabi Isa? Kan ya nggak mungkin, dong Nabi Isanya itu bedanya ribuan tahun setelah wafatnya Nabiullah Ibrahim. Maka Ibrahim itu walakin kana hanifam muslima, bahwa Nabiullah Ibrahim itu orang yang hanif. Hanif itu jadi nama orang ya. Saya dulu punya teman sekolah namanya Muhammad Hanif. Hanif itu artinya lurus, orang yang kuat, tegak, lurus. Nabiullah Ibrahim itu yang agamanya hanif, muslimah, dan pasrah, alias muslim. Muslimnya Ibrahim itu ya beda dengan kita. Kalau kita muslim itu ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Lah kalau muslimnya Ibrahim itu ya beda, karena syariatnya beda, tapi akidahnya sama, yaitu nyembah hanya pada Allah, tidak menyekutukan Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabiullah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Walaupun beliau waktu mudanya disuruh jualan Tuhan, kan Tuhannya patung ya. Lah bapaknya Ibrahim tukang bikin patung. Lah Nabiullah Ibrahim disuruh jualan, dipanggul Tuhan, dipanggul, ditawar-tawarin Tuhan. Lah kalau kelamaan kan jadi hantu malah ya. Tuhan tuh jadinya hantu. Nah Nabiullah Ibrahim waktu muda suruh jualan patung yang dijadikan
Tuhan. Begitu kecapean siang-siang rebahan di pinggir kali, Tuhannya dikasih minum. Loh, Tuhan juga doyan minum. Begitu dimandiin, lah Tuhannya kok diem aja. Akhirnya Nabi Ibrahim malah berontak oleh mosok Tuhan kayak begini. Itu Nabiullah Ibrahim, bahwa beliau itu maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim itu bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal